Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum lanjut ke pembahasan pokok, mari kita simak pendapat dari anak muda tentang apa itu demokrasi dan HAM di Indonesia. Menurut Kakak, apa itu HAM? Jadi HAM itu atau yang biasa kita sebut hak asasi manusia itu adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Dan hak asasi manusia ini juga berlaku kapan aja, di mana aja, pada siapa aja, dan jadi sifatnya itu universal. Menurut kakak, HAM itu mencakup apa saja? Kalau untuk HAM itu dia mencakup hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak bebas tanpa ada pembedaan, mungkin pembedaan seperti ras, suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu menurut Kakak, demokrasi itu apa sih? Jadi demokrasi di Indonesia itu sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak atau kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu HAM dan apa itu demokrasi Pancasila. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM atau Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Darji Darmodihardjo, SH, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia, yang perwujudannya tercantum dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. Dalam menerapkan HAM dan juga demokrasi Pancasila di sebuah negara dapat muncul berbagai macam tantangan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah tantangan-tantangan yang munculnya dari dalam pemerintahan atau negara itu sendiri. Contohnya yang pertama adalah seperti adanya kebijakan politik yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau partai tertentu. Dan ini bisa kita lihat juga dari sistem hukum yang lemah atau mudah dimanipulasi. Lalu faktor internal yang kedua adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Korupsi tentunya merupakan sebuah penyimpangan dari HAM dan juga demokrasi Pancasila itu sendiri. Lalu contoh yang ketiga adalah lunturnya kegotong royongan dari kehidupan bermasyarakat dan meningkatnya individualisme. Contohnya seperti adanya sikap yang kurang paham terhadap HAM, egois, ataupun kurang empatik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datangnya dari luar negara. Contohnya seperti adanya pertarungan ideologis antar negara, di mana masing-masing negara berusaha untuk mengedepankan atau mempromosikan budaya mereka sendiri. Lalu contoh yang kedua adalah masuknya berbagai macam budaya luar ke dalam Indonesia, baik lewat media maupun teknologi. Lalu contoh yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan di masyarakat karena pertumbuhan penduduk. Dan juga adanya kemajuan teknologi yang kemudian memunculkan berbagai macam peluang untuk penyalahgunaan dan juga tindak penyimpangan dari HAM. Setelah mengetahui faktor internal dan eksternal dari tantangan HAM dan juga demokrasi, kita juga perlu tahu di era globalisasi saat ini, apa saja sebenarnya bentuk konkret dari tantangan-tantangan tersebut yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini. Dan juga bagaimana kita dapat mengatasinya. Untuk itu, mari kita mendengarkan pendapat dari narasumber kita. Menurut saya, di Indonesia sedang terjadi resesi atau menurunnya demokrasi dan HAM. Ini bisa dilihat dari bagaimana meningkatnya kekerasan di dalam penyelesaian semua masalah. Jadi masyarakat itu tidak lagi bermusyawarah mufakat di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian masih banyak juga angka pengangguran, di mana kita masih melihat nepotisme itu terjadi. Kemudian juga banyak
orang-orang menengah ke bawah yang haknya itu tidak didapat sepenuhnya karena adanya kasus korupsi dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa semakin hari semakin terjadi resesi atau menurunnya pelaksanaan demokrasi dan HAM di Indonesia. Menurut saya, masalah atau tantangan apa terhadap demokrasi Pancasila yang sedang kita hadapi di era globalisasi saat ini? Menjadi tantangan dari demokrasi Pancasila untuk Indonesia dewasa ini atau saat ini, Pak Kris pikir yang pertama masih kurang ya integrasi dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Indonesia seakan tampak berdemokrasi, tetapi Pancasila yang menjadi dasar atau jiwa daripada demokrasi seakan mulai ditinggalkan atau bahkan terabaikan. Lihat saja bagaimana penerapan demokrasi saat ini. Di era globalisasi sekarang ini, kita bisa melihat demokrasi Pancasila itu mendapatkan tantangan yang cukup besar. Bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda saat ini sangat mudah untuk menyerap budaya asing, di mana ideologi demokrasi Pancasila itu tidak lagi menjadi jantung atau dasar pedoman yang dipakai oleh anak muda saat ini, melainkan mereka lebih mengikuti perkembangan globalisasi dari luar negeri, sehingga itu tanpa disadari ya ideologi-ideologi daripada negara yang lain itu terserap oleh mereka. Dan itu terlihat dari gaya hidup mereka yang sangat individualistis, meninggalkan moral budaya Indonesia dan lain sebagainya. Solusi dan juga langkah konkret yang saya pikir bisa dilakukan oleh anak-anak muda saat ini adalah yang pertama semakin dekat dengan Tuhan yang dia percayai. Kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini itu sangat penting. Pak Kris pikir kunci yang paling utama adalah pendidikan. Ya, setiap orang termasuk generasi muda harus senantiasa memperlengkapi diri dengan pemahaman yang baik tentang HAM dan demokrasi. Karena hanya dengan pemahaman atau pengetahuan yang baik tentang HAM dan demokrasi, maka itu akan membantu kita, akan membantu setiap orang untuk dapat menegakkan, memajukan, melaksanakan, melindungi HAM dan demokrasi itu sendiri. Ketika kita kurang informasi, ketika kita kurang memahami, maka akan sulit juga bagi kita untuk menegakkan atau melindungi daripada HAM itu sendiri. Sebutkan satu masalah mengenai pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang paling baru yang saya tahu ini terkait dengan kasus Bupati Langat yang terjerat kasus suap, tapi kemudian kasusnya merembet ke masalah pelanggaran HAM karena ditemukan adanya semacam penjara untuk mengurung pekerja-pekerja yang ada di rumahnya dan diperlakukan tidak baik sehingga kemudian jadi masalah pelanggaran HAM. Menurut aku masalah yang mau aku ambil tuh ini kasus Marsina sih, itu yang paling nempel. Ya, kenapa kasus Marsina? Bisa ceritain gak dikit aja? Itu tuh apa gitu? Oke. Untuk kasus Marsinanya sendiri kan dia itu kayak buruh gitu kan. Nah, dia nih butuh kayak keadilan gitu, tapi suaranya dia tuh nggak didengar, terus dia jadinya kayak disekap gak sih, kayak dibunuh gitulah pokoknya. Terus dibunuhnya pun sadis gitu. Terus untuk diselidikinnya tuh sampai sekarang nggak ada sama sekali gitu loh. Kayak nihil gitu hasilnya, gitu sih. Pertanyaannya itu, pernahkah kamu merasa hak kebebasan dalam memilih atau misalnya dalam pemilu dibatasi oleh buzzer sosial media yang menggiring opini atau memecah belah? Saya pernah. Karena sebagai anak muda, otomatis saya sering membuka sosial media. Dan saya sering melihat komentar-komentar mengenai paslon yang saya pilih saat itu. Nah, menurut saya pribadi, komentar-komentar tersebut mempengaruhi saya untuk memilih paslon yang saya pilih saat itu, tanpa saya sedikit pun pernah mendengar kampanyenya. Jadi, kurang lebih itu jawaban dari saya. Dari hasil wawancara tersebut, saya menjadi lebih tersadar bahwa kasus pelanggaran HAM dan demokrasi dapat terjadi di lingkungan sekitar seperti kampus. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, perlu lebih memahami lagi mengenai HAM dan demokrasi agar tidak melakukan pelanggaran di dunia perkuliahan maupun di luar dunia perkuliahan.
Dari wawancara dan pembahasan materi kali ini, saya belajar mengenai pentingnya menghormati hak orang lain dan untuk tidak menyalahgunakan teknologi. Melainkan sebagai anak muda, saya terdorong untuk bisa memanfaatkan perkembangan zaman untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih giat lagi. Sebagai anak muda, khususnya di era globalisasi ini, kita seharusnya bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap HAM dan demokrasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sosial media yang kita miliki untuk mengkampanyekan atau membumikan isu-isu hak asasi manusia. Jangan biarkan secara kita menyikapi perkembangan teknologi yang ada justru menjadi penghambat dalam pengimplementasian hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Jovan, saya belajar bahwa setiap orang itu memiliki HAM dan opini masing-masing. Namun, untuk memiliki opini yang memecah belahkan dari diri sendiri itu adalah hal yang sangat penting. Maka, jika kita mendengarkan hal-hal negatif untuk memecahkan belahan Indonesia, kita harus memikirkan bahwa, kita memiliki landasan Pancasila yang dimana sebagai manusia, kita harus, atau masyarakat yang berbangsa Indonesia, kita harus memiliki bahwa kami ingat Pancasila satu, bahwa Indonesia adalah satu. Opini tersebut memecah belahkan Indonesia. Dari hasil wawancara, saya mendapatkan bahwa masih ada kasus-kasus penurunan HAM dan demokrasi di Indonesia, seperti masih adanya kasus korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan. Dan oleh karena adanya globalisasi, banyak orang, terutama di kalangan muda, juga menjadi mudah terpengaruh oleh ideologi asing. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, penting untuk ditingkatkan pendidikan yang berdasarkan oleh Pancasila, agar generasi muda yang akan menentukan nasib bangsa kita mempunyai karakter yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh membiarkan arus globalisasi menggerus nilai demokrasi dan bagaimana kita menghargai hak sesama. Justru kitalah yang harus mengendalikannya, dimulai dari mengendalikan jari kita ketika mengetik sesuatu dan menggugahnya di sosial media. Hak asasi manusia itu bisa dimiliki oleh semua orang. Mereka bisa bebas memiliki kehendak mereka masing-masing. Tapi kembali lagi kepada Pancasila, untuk bisa menghargai, untuk bisa saling menghargai pendapat hak dari orang lain. Dan biarlah bisa menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Dari hasil wawancara dengan Ibu Febri dan Bapak Kris dan anak muda bernama Kak Jovita, saya menjadi lebih paham tentang pelaksanaan HAM dan tentang tantangan hak asasi manusia dan kebebasan berdemokrasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi profesional maupun dari sisi anak-anak muda. Kemudian praktek HAM sendiri belum terimplementasi secara maksimal, namun sebagai masa depan bangsa, kita masih bisa dapat meningkatkan implementasi tersebut dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, tidak bersikap apatis dengan lingkungan sekitar, dan menambah wawasan lebih tentang apa itu HAM dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia berlaku bagi seluruh manusia, di mana saja dan kapan saja. Hak asasi manusia juga merupakan bentuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita sejak saat kita dilahirkan, sehingga tidak ada yang berhak untuk mencabut hak setiap kita. Oleh sebab itu, sebagai individu yang bijaksana, kita memiliki kebebasan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga harus menghargai hak sesama kita. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, sehingga kita sesama manusia harus saling menghargai hak tersebut dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang membuat kita dapat menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, kita harus menghargai satu sama lain dan menjaga relasi baik dengan sesama. Indonesia. Saya 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 Indonesia. Menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Menjunjung tinggi HAM dan demokrasi. Kami Indonesia menjunjung tinggi HAM dan demokrasi.